Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat, ada 7 dahsyatnya kekuatan doa dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Doa memiliki kekuatan luar biasa dalam kehidupan. Sesuatu yang nampak tidak mungkin di mata manusia akan menjadi mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa berasal dari bahasa Arab, yakni ad-du'a, artinya fadl. Dalam bukunya Doa-doa Mustajab Orang Tua untuk Anaknya menjelaskan, kata doa diulang berkali-kali dalam Al-Quran untuk memiliki arti yang berbeda. Beberapa di antaranya seperti al-ibadat, yaitu ibadah. Ibadahnya makhluk kepada Sang Khalik. Al-isti'anah atau al-istighasah, yaitu memohon pertolongan atau bantuan kepada Zat yang Maha Kuasa. Sahabat, ulama At-Tibi mendefinisikan doa sebagai sesuatu yang melahirkan kehinaan dan kerendahan diri dalam keadaan tidak berdaya dan tidak berkekuatan. Kemudian menyatakan hajat serta keperluan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diri kita adalah makhluk yang lemah dan tidak ada daya kekuatan, hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang sangat membutuhkan kepada Rabb yang Maha menciptakannya. Sobat, doa merupakan permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Doa juga sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ciptaannya, yaitu manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sahabat, doa memiliki kekuatan yang dahsyat bagi kehidupan manusia apabila kita renungkan dan apabila kita mau berpikir dan mau merenung. Yang dirangkum dalam fadilah dalam suatu buku yang berjudul Dahsyatnya Doa Para Nabi oleh Syamsuddin Nur berusia yang berikut. Inilah rahasia-rahasia keajaiban doa tersebut, yaitu ada 7 kekuatan atau dahsyatnya doa. Ketika manusia berdoa, merasa diri seorang hamba, dia akan mendapatkan 7 kekuatan ketika dia berdoa. Apa yang 7 itu? Yang pertama adalah doa adalah ibadah, karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah adalah suatu ibadah. Jadi sobat, pada prinsipnya keuntungan kita berdoa adalah berdoa itu sendiri merupakan ibadah,
dan ladang amal kebaikan bagi kita sekalian. Jadi kita patut untuk bersemangat dalam berdoa untuk mencari keridhaannya supaya menjadikan suatu ibadah. Yang kedua, doa itu saripatinya ibadah. Karena apabila ibadahnya tanpa diiringi doa, sama halnya seperti buah tanpa isi. Ada pepatah mengatakan bahwa ketika usaha tanpa doa, maka sombong. Dan ketika dia berdoa tapi tanpa usaha, artinya itu adalah sombong. Jadi kita harus seimbang. Dan ketika amal ibadah, suatu pekerjaan yang diiringi dengan doa adalah seperti buah tanpa isi. Artinya bagaimana kita menganggap suatu buah kalau di buah tersebut tidak ada dagingnya, tidak ada isinya, tidak ada bijinya, bahkan sama sekali kosong. Buah apa itu namanya? Jadi tidak ada makna dan fungsi sama sekali. Manfaat yang ketiga adalah ketika kita berdoa memiliki kedudukan yang mulia di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain doa, doa dan doa. Sebab di dalam doa terdapat hakikat seorang hamba kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Kekuatan yang keempat dari banyaknya kita berdoa adalah tidak ada yang dapat menolak takdir buruk selain doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah berkenan menghapus daftar takdir menurut kehendaknya. Apabila dia sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mengusik selain memohon kepadanya dengan doa. Inilah hikmah mendalam dari dahsyatnya doa. Apabila seseorang hamba mendapatkan takdir buruk, tetapi dia senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyuan, maka takdir buruknya tersebut akan menjadi takdir yang baik baginya. Yakinlah sob, ketika kita berdoa, yakinlah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya doa yang kelima adalah manfaatnya adalah doa dapat membawa manfaat bagi yang memohonkannya. Hal ini harus diyakini karena termasuk dalam bahwa doa tanpa keyakinan tidak akan pernah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tergantung kepada peransakanya seorang hamba ketika ia berdoa. Ketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan. Tapi ketika doanya ragu-ragu, maka dia akan ragu-ragu pula. Maka Allah pun akan ragu untuk mengabulkan atas doa-doanya. Yang keenam, dahsyatnya doa adalah dia akan mendapatkan keuntungan berkah dari suatu doanya di dunia maupun di akhirat. Maka keberkahan inilah yang akan kita dapatkan ketika kita semangat untuk senantiasa berdoa dalam segala hal untuk mendapatkan keridhaannya, keberkahan dunia maupun keberkahan di akhirat kelak. Keberkahan di dunia akan senantiasa dia ditambah-tambah dalam bentuk kebaikannya, dan di akhirat akan mendapatkan hasil dari apa jerih payahnya yang selama ia hidup di alam dunia. Itulah dahsyatnya berkah doa. Doa akan barokah dunia dan akhirat. Yang ketujuh, dahsyatnya doa adalah ketika ia berdoa, dia akan mendapatkan fadilah, keutamaan dari berdoanya, dan akan mendapatkan suatu kemuliaan bagi seseorang yang senantiasa berdoa. Jadi orang yang senantiasa banyak berdoa, dia akan mendapatkan kemuliaan, derajat tertinggi dunia sampai akhirat. Orang yang paling mulia adalah orang yang senantiasa berdoa setelah melakukan suatu kegiatan ibadah. Ibadah berdoa, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.